berawal dari ketika saya menerima sebuah email ajakan untuk para profesional muda yang diajak untuk terlibat dalam acara kelas inspirasi, yaitu para profesional meluangkan waktu mengajar di SD-SD terpilih, bukan untuk memberikan pengetahuan ala career days, tapi sebenarnya memberikan inspirasi supaya nanti di kemudian hari anak-anak itu bisa seperti mereka, entah itu profesinya atau semangatnya. Saya langsung terpanggil karena menurut saya ini acara yang luar biasa, karena kalau Gerakan Indonesia Mengajar itu kan ke luar daerah, ke pelosok-pelosok, sementara kami yang punya aktivitas atau kesibukan yang cukup padat akan sulit untuk bisa terlibat dalam bentuk seperti itu. Satu orang mendapatkan 2 kali kesempatan mengajar, tapi ada juga yang 3 kali. Kemudian saya mendapatkan 2 kali. Jam pertama saya mengajar di kelas 3 dan nanti saya akan mengajar di kelas 4. Saya mengajar anak-anak sekolah dasar di SD Petojo 01, di mana kami memberikan inspirasi tentang cita-cita mereka dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang pilihan-pilihan berbagai profesi di luar sana. Karena dengan mereka bercita-cita, mereka memiliki tujuan hidup, bahkan mungkin yang kita nggak pernah bayangin, mereka bahkan bisa jadi pengganti kita ke depannya. SD ini kan usia emas, di mana mereka dibentuk, dan ketika dapat kesempatan untuk memberi keyakinan, memberi semangat, bercerita tentang berbagai jenis profesi agar mereka terbuka wawasannya, dan mereka kemudian mungkin tergelitik untuk mencari tahu lebih lanjut dan bahkan mungkin menjadikan itu cita-cita mereka, itu kan kebanggaan yang luar biasa. Bukannya klise ya, tapi memang ini sangat bagus sebagai pengajar karena di Femina Group ada 12 editor in chief yang terjun hari ini di 12 sekolah berbeda, dan kami itu benar-benar excited. Artinya sama seperti kami akan presentasi di depan klien atau principal, di Joro hari kami sudah quote-unquote menyusun silabus tersendiri, menyiapkan barang. Bahkan kemarin tuh teman-teman semua janjian tentang mau bawa apa. Jadi kalau untuk sebagai profesional itu penting karena kami ingin berbagi ilmu kesannya ya. Jadi kita harus menyesuaikan bahasa dan juga menggunakan cara komunikasi, bahkan mungkin menggunakan media-media atau visualisasi yang sesuai, yang bisa membuat mereka mudah menyerap. Karena saya adalah jurnalis atau mereka mengenalnya sebagai wartawan, saya memperkenalkan arti itu wartawan. Dan karena mereka masih kecil anak-anak, saya membuat analogi dengan bermain, misalnya mereka menjadi artis dan mewawancarai artis. Dan ternyata mereka sangat excited, sangat senang, dan terutama karena mereka bisa pura-pura bertanya kepada artis itu. Biarpun ada juga sih beberapa kelompok yang malu-malu. Ajak mereka untuk menjadi reporter cilik. Jadi saya bawa kamera, mereka kemudian ada satu yang jadi reporter, satu menjadi narasumber. Lucu sekali, tapi luar biasa mengagumkan melihat mereka begitu antusias dan kemampuan mereka, bahkan anak kelas 1 itu sudah berani, dan keluguan mereka, kemurnian mereka itu menjadi satu nilai tersendiri. Gue sendiri punya organisasi non-profit tentang arsitektur untuk kalangan muda. Jadi gue rasa sangat akan lebih menyenangkan lagi kalau anak-anak yang usia dini tahu tentang peran mereka ke depan. Yang gue rasain hari ini malah sangat menyenangkan karena anak-anak itu begitu antusias dengan apa yang mereka dapat, walaupun ada yang teriak-teriakan, tapi ketika mereka bikin workshop, mereka tuh senang banget, ingin tahu tentang bagaimana jadi arsitek. Saya inginkan dari dia langsungkannya acara ini adalah semua anak-anak di Indonesia menjadi lebih terbuka pemikirannya tentang impian mereka sangat bisa dicapai asal mereka memang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan impian tersebut. Nama saya
Cita-cita saya menjadi dokter. Saya Jikri, cita-cita saya menjadi tentara. Saya Siti, cita-cita saya guru. Nama saya Fahmi, cita-cita saya menjadi polisi. Dan saya percaya bahwa kalau kita diberi kesempatan, para profesional ini diberi kesempatan, mereka kan bisa membangkitkan semangat, mempertebal keyakinan, mereka akan bisa menanamkan bibit-bibit atau benih harapan yang nanti akan tumbuh menjadi cita-cita yang subur. Saya ingin mengembangkan pemikiran dan inspirasi dari anak-anak sekolah dasar apabila cita-cita yang mereka inginkan itu mereka bisa capai tidak hanya dengan pendidikan semata tetapi juga dengan keinginan hati dan kemandirian dan juga passion yang besar. Kan orang suka bilang kalau sukses itu hubungan dengan uang, sebenarnya itu enggak. Karena yang penting kan kalau menurut saya sukses itu adalah passion kita itu bisa tercapai. Kalau passion kita uang ya, tapi belum harus. Mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan secara langsung untuk dunia pendidikan, tapi dalam bentuk sharing atau berbagi seperti ini saja saya rasa sudah titik awal yang baik. Dan saya sangat senang bisa terlibat di acara ini.